Hai guys. Aduh, perbudakan zaman Belanda itu sangat kejam sekali guys. Ya kan? Kalian pernah nggak sih dengar cerita atau sejarah-sejarah dulu-dulu? Ternyata ya, lembaran paling kelam dalam sejarah kolonialisme global yaitu awal berdirinya sistem perbudakan pada pertengahan abad ke-17 sekitar tahun 1667. Belanda merebut wilayah Suriname dari Inggris melalui perjanjian Breda. Belanda dengan cepat mengubah tanah Suriname menjadi koloni perkebunan raksasa yang berfokus pada komoditas bernilai tinggi saat itu, seperti gula, kopi, kakao, dan kapas. Untuk menghasilkan perkebunan ini, Belanda memanfaatkan jalur perdagangan budak transatlantik. Ratusan ribu orang Afrika diculik dan diangkut secara paksa dalam kondisi kapal yang sangat tidak manusiawi menuju Suriname. Kehidupan dan penderitaan para budak adalah kondisi kerja yang sangat ekstrim. Para budak dipaksa bekerja dari matahari terbit hingga terbenam di bawah terik matahari yang tropis dengan fasilitas dan nutrisi yang sangat minim. Duh, kasihan sekali ya. Namun, ada pula hukuman fisik. Pelanggaran kecil atau upaya perlawanan dibalas dengan hukuman berat seperti cambuk, pengeroyokan, hingga hukuman mati loh. Karena penghilangan identitas ya kan, nama asli, bahasa, dan agama mereka itu dilarang. Mereka diberi nama baru oleh para pemilik perkebunan. Meskipun dalam tekanan ketat, para budak tidak tinggal diam. Banyak dari mereka berhasil melarikan diri ke dalam hutan hujan Suriname yang lebat dan membentuk komunitas mandiri. Dan sebagai kelompok ini dikenal yaitu Maron. Para Maron mempelajari teknik bertahan hidup di hutan dan berulang kali melakukan serangan balik ke perkebunan Belanda untuk membebaskan budak lainnya. Kelompok seperti suku Suramaka dan Diuka akhirnya memaksa pemerintah Belanda untuk menandatangani perjanjian damai pada tahun ke-18 dan mengakui otonomi mereka. Belanda secara resmi menghapus perbudakan di Suriname pada 1 Juli 1863. Namun, kebebasan tersebut tidak langsung didapatkan sepenuhnya. Masa transisi sekitar tahun 1863 sampai 1873. Perbudakan setiap pekerja di perkebunan selama 10 tahun dengan upah yang sangat rendah di bawah pengawasan pemerintah kolonial dan pengalihan tenaga kerja setelah masa transisi usai dan mantan budak meninggalkan perkebunan
perkebunan. Belanda mendatangkan pekerja kontrak ya dari India dan Jawa atau Jawa Indonesia ya, untuk menggantikan posisi mereka di perkebunan. Dan warisan sejarah penghormatan Hari Penghapusan Perbudakan ini diperingati setiap tanggal 1 Juli sebagai hari libur nasional di Suriname. Dan Belanda dikenal dengan nama Ketikoti, artinya rantai terputus dalam bahasa Seranan Tongo. Pada Desember 2022, Perdana Menteri Belanda Mark Rutte secara resmi menyampaikan permohonan maaf atas nama pemerintah Belanda dan atas peran negara tersebut dalam sejarah perbudakan transatlantik, termasuk di Suriname. Iya kan? Makanya ya, di wilayah Suriname itu kebanyakan orang Indonesia ya, termasuk orang Jawa. Seperti banyak ya para konten kreator yang pernah datang ke sana, mereka itu malah menyambutnya dengan bahasa Jawa yang masih melekat pada diri mereka. Mereka itu tetap tinggal di sana karena biaya untuk pulang ke negeri kita Indonesia itu sangat mahal ya. Jadi mereka bertahan hidup di sana dan menetap. Tapi ya, budaya-budaya Jawa atau bahasa-bahasanya tidak berubah walaupun mereka itu tinggal lama di sana ya, dari masih kecil sampai tua ya kan, sampai ya ada anak cucu keturunan dari mereka yang tinggal di Suriname dan menjadi warga Suriname tentunya. Dulu itu ya, sebenarnya Belanda itu ya ingin mempunyai budak, dan seorang budak itu juga pastinya ingin memiliki penghasilan ya. Jadi bersedia untuk menjadi budak di era Belanda zaman dulu. Namun perjuangannya itu untuk mendapatkan sebuah upah yang minim ternyata sangat luar biasa. Banyak siksaan ya kan, tidak dikasih makan, aduh sangat ngeri ya. Jadi bersyukur buat kalian yang sekarang hidupnya itu nyaman, tentram, dan damai.